Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mizan Ali. Saya adalah mahasiswa Prodi PAI STAIN Teku Dirundeng. Kesibukan saya atau rutinitas saya adalah sebagai mahasiswa pada kampus tersebut. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pembaruan Islam di Turki. Sebelum kita masuk pada pembaruan Islam di Turki, kita lihat dulu ada pembagian sejarah Islam. Sejarah Islam itu dibagi oleh tiga zaman. Zaman pertama adalah zaman kelahiran Islam di masa Nabi Muhammad SAW. Zaman yang kedua adalah zaman kejayaan pada masa Khalifah Abbasiyah dan Fatimiyah. Dan zaman yang ketiga adalah zaman kemunduran hingga dihapuskannya institusi Islamiyah di Turki pada awal abad ke-20. Kalau kita bicara tentang penghapusan institusi, maka kita akan bertemu dengan sebuah nama yang tidak asing lagi, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Ketika kita belajar mata pelajaran sejarah dulu, Kemal Atatürk ini dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam merubah wajah Turki dari Islam menjadi sekuler. Pembaruan yang terjadi di Turki itu terdapat ada tiga aliran. Yang pertama aliran Barat, kedua aliran Islam, dan yang ketiga itu aliran nasionalis. Menurut tokoh yang beraliran Barat, Turki ini mundur karena bodoh yang disebabkan syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Solusinya Barat harus dijadikan sebagai guru. Itu menurut tokoh aliran Barat. Kemudian ada lagi menurut aliran agama. Menurut aliran agama, syariat Islam tidak menjadi penghalang kemajuan bangsa Turki tersebut. Turki mundur karena tidak menjalankan syariat Islam menurut aliran Islam, sehingga syariat Islam harus dijalankan di Turki. Ketiga adalah aliran nasionalis, berpendapat bahwa kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodasi perubahan-perubahan yang diungkapkan oleh Ziya Gökalp. Itu adalah sekilas sejarah Islam di Turki. Oke, kita akan membahas tentang pembaruan Islam di Turki. Kekalahan militer Turki Utsmani di Lepanto dan kegagalan dalam menaklukkan Wina merupakan tanda pergeseran kekuatan. Militer Kristen Eropa lebih kuat dibandingkan dengan militer Turki, yang lebih tepatnya Turki Utsmani. Solusi yang ditempuhnya adalah harus mengadopsi kemajuan yang telah dicapai Eropa. Adopsi tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan, yaitu gerakan pembaruan di Turki. Turki adalah bekas jantung tempat salah satu kekhalifahan terbesar Islam, yaitu Turki Utsmani. Oleh karena itu, keterkaitan atau keterikatan bangsa Turki dengan Islam berlangsung sangat erat, karena mereka adalah bangsa terkemuka di dunia Islam selama beratus-ratus tahun. Ini merupakan suatu indikasi tentang betapa pentingnya Islam dan kehidupan sosial rakyat Turki. Langkah-langkah pembaruan yang dilakukan pemerintahan tersebut, yang pertama adalah mengirim para pelajar mereka ke luar negeri. Kemudian yang kedua, pengiriman duta besar ke Eropa, dan yang ketiga adalah mendatangkan guru dari Eropa. Bangsa Turki adalah orang-orang yang bermartabat dengan suatu persepsi mengenai mereka sendiri sebagai masyarakat terhormat dan unggul. Dengan demikian, Turki adalah sebuah identitas kebangsaan yang membanggakan warganya. Contoh yang paling ekspresif mengenai ini ditunjukkan oleh Ziya Gökalp. Kemudian pembaruan yang terjadi di Turki itu terdapat tiga aliran. Yang pertama adalah aliran Barat, yang kedua aliran Islam, dan yang ketiga aliran nasionalis. Menurut tokoh aliran Barat, Turki itu mundur karena bodoh, yang disebabkan kenapa? Karena syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki, dan mereka juga memberikan solusi bahwa
yang dijadikan guru itu adalah orang-orang barat gitu. Kemudian ada tokoh aliran agama yang mengatakan bahwa syariat Islam itu tidak menjadi penghalang kemajuan Turki, dan Turki itu mundur karena tidak menjalankan syariat Islam. Itu menurut tokoh aliran Islam. Dan yang ketiga ada aliran nasionalis yang berpendapat bahwa kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan tersebut. Kita akan coba membahas tentang siapa saja tokoh-tokoh pembaruan Turki dan apa saja pemikiran mereka. Di antara beberapa tokoh pembaruan Turki itu ada Sultan Salim III, ada Sultan Mahmud II, ada Tanzimat, kelompok Utsmani Muda, Turki Muda, dan yang terakhir adalah Mustafa Kemal Atatürk. Dan kita masuk kepada tokoh yang pertama adalah Sultan Salim III. Pembaruan yang dilakukan oleh Sultan Salim III ini dengan melakukan langkah-langkah pembaruan sebagai berikut. Yang pertama, dia melakukan restrukturisasi pemerintahan yang efektif dan efisien. Yang kedua, rekrutmen pegawai secara profesional. Kemudian pendirian sekolah dan balai latihan. Kemudian dia juga melakukan menghilangkan hak istimewa militer Janissary yang mewajibkan mereka harus melalui seleksi profesional. Kemudian pembaruan ini mendapat tantangan dari militer Janissary yang mendapat sokongan dari fatwa bahwa mereka pembaruan Sultan Salim III bertentangan dengan agama dan tradisi sehingga dapat dilakukan. Setelah Sultan Salim III, ada tokoh yang kedua yaitu Sultan Mahmud II. Beliau melakukan pembaharuan yaitu mengadakan penghapusan Wazir Agung diganti dengan Perdana Menteri. Wazir Agung pada saat itu dipegang oleh Syekh al-Islam. Pembaruan sistem hukum yang memberlakukan hukum sekuler di samping hukum syariah. Peradilan syariah diserahkan kepada Syekh al-Islam, sedangkan peradilan sekuler diserahkan kepada Majelis Al-Ahkam Al-Diyah. Dan pembaruan di bidang pendidikan dengan membentuk sekolah umum dan sekolah sastra. Ada tokoh yang ketiga yaitu Tanzimat. Periode ini disebut masa Tanzimat yang mengandung arti peraturan dan perundang-undangan baru. Tokoh-tokoh Tanzimat antara lain Rashid Pasha, Mehmet Rifat Pasha, Muhammad Ali Pasha, dan Fuad Pasha. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain Had 1 Syarif, Piagam Had 1 Syarif, dan Piagam Had 1 Humayun. Kedua piagam ini dihasilkan kelompok Tanzimat yang mendapat kritikan keras dari terutama dari intelijensi Turki Utsmani. Piagam ini mengandung sekularisasi dalam berbagai institusi kemasyarakatan seperti lembaga hukum yang baru yang dipengaruhi sistem hukum barat gitu. Kemudian ada tokoh yang keempat itu Utsmani Muda. Utsmani Muda ini dalam pembaharuannya terbagi dalam dua partai, ditinjau dari segi liberalisnya. Yang pertama itu ada Utsmani Muda pertama, liberal yang menghendaki sistem pemerintahan otonom bagi daerah-daerah. Kedua ada Utsmani Muda yang tergabung dalam partai Ittihadi Fetereki. Kemudian Utsmani Muda juga merupakan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1865 dengan tujuan untuk mengubah pemerintahan absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional. Tokoh Utsmani Muda antara lain Midhat Pasha, Zia Pasha, Nani Kemal. Di antaranya ide-ide pembaruannya sebagai berikut. Yang pertama, ekonomi dan politik yang tidak beres dapat diatasi dengan merubah sistem pemerintahan yang absolut menjadi pemerintahan yang konstitusional yang memisahkan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Rakyat sebagai warga negara mempunyai hak politik. Pemerintahan demokrasi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, tumbuh ide tanah air Utsmani bukan tanah air Turki dengan melihat perlu adanya persatuan umat Islam di bawah
di bawah pimpinan Turki Utsmani yang mirip dengan Pan-Islam. Dan yang terakhir adalah Mustafa Kemal Atatürk. Rangkaian kebijakan pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini berperinci kepada 3 unsur. Yang pertama unsur nasionalisme, yang kedua unsur sekulerisme, yang ketiga unsur westernisme. Yang pertama ada unsur nasionalisme. Dalam pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah disatukan dengan budaya Turki, sehingga dia berkeyakinan bahwa Islam dapat diselaraskan dengan dunia modern. Namun turut campurnya Islam dalam segala aspek kehidupan pada bangsa dan agama itu menghambat untuk Turki untuk maju gitu. Maka Mustafa Kemal berpendapat bahwa agama itu harus dipisahkan dari negara. Yang kemudian nomor 2 adalah unsur sekularisme. Menurut Mustafa Kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara yang yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif dari pengaruh agama, melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki. Unsur yang terakhir itu ada westernisme. Pembaruan yang dilakukan Kemal ini adalah yang pertama itu pemisahan antara pemerintahan dengan agama. Yang kedua itu kedaulatan Turki tidak berada lagi di tangan sultan, tetapi ada di tangan rakyat. Yang ketiga, jabatan khalifah itu tetap dipertahankan, namun hanya memiliki kewenangan spiritual saja. Yang keempat, khalifah Wahid ad-Din dipecat dari jabatannya karena bersekutu dengan Inggris. Yang kelima, merubah bentuk negara dari khalifah menjadi republik dan Islam menjadi agama bernegara gitu. Yang keenam, karena khalifah mengadakan pembangkangan dan melahirkan dualisme kepemimpinan. Baik, mungkin cuma ini yang bisa saya jelaskan ataupun saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Mungkin ada penjelasan saya yang kurang jelas dan kurang dapat dimengerti, mohon di komen di video ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.